Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya selaku Ketua Tim Peneliti dari riset kompetitif yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Negeri Jakarta akan memaparkan terkait dengan penggunaan aplikasi sistem e-logistik pangan yang digunakan untuk bertujuan mereduksi food loss. Berikut adalah salah satu luaran dari penelitian yang kami buat. Kami mengembangkan aplikasi dengan nama Fresh Day. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola eh, layanan logistik atau sistem logistik yang berlaku pada industri agribisnis. Jadi, mengawali untuk pemanfaatan aplikasi ini, kita bisa masuk registrasi akun, kemudian ada 3 fungsi akun yang akan ada di dalam aplikasi ini, yaitu sebagai admin, sebagai manajer logistik, maupun sebagai manajer marketing. Baik, hari ini saya akan coba fungsi sebagai admin. Ada beberapa fitur yang dapat ditampilkan melalui aplikasi ini, yaitu ada dashboard utama, seperti yang ditayangkan pada laman. Kemudian ada fitur tentang inventory, AI forecasting, digital nudging, dan analytics. Pada dashboard akan diinformasikan terkait dengan executive summary, yaitu beberapa hal informasi yang bisa disampaikan kepada manajemen agribisnis terkait hal-hal atau strategi apa yang bisa diambil eh, atas pengelolaan data AI driven yang sudah dibangun oleh sistem. Contohnya seperti pada executive summary akan diinformasikan tentang kondisi stok secara keseluruhan, kemudian AI forecasting akan mendeteksi tren peningkatan demand, misalkan sebesar berapa persen untuk minggu ini, gitu ya. Kemudian ada digital nudging atau rekayasa intervensi perilaku konsumen yang telah diaplikasikan pada platform, kemudian akan mampu mengendalikan food loss pada periode tertentu itu seberapa besar. Nah, pada executive summary akan dilakukan report semacam ini sehingga mempermudah manajemen agribisnis untuk bisa membuat kesimpulan atas strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Kemudian pada fitur inventory, di sini terlihat bahwa telah diinformasikan terkait dengan total stok, kemudian pemilahan atau sorting terhadap items yang memiliki high risk atau risiko tinggi untuk terjadi food loss gitu. Beberapa item yang diidentifikasi rentan terhadap food loss diantaranya adalah barang-barang yang sifatnya segar atau perishable yang memungkinkan ada kemampuan eh, atau expire date yang lebih cepat gitu sehingga dianggap eh, memiliki high risk gitu untuk kerusakannya atau food loss-nya. Kemudian ada notifikasi item-item produk atau jumlah produk yang hari ini akan memasuki masa expired. Sehingga harus dikendalikan untuk terus ada di dalam zona nol atau zero karena ini adalah notifikasi atau identifikasi zero waste di dalam sistem e-logistik. Kemudian ada informasi juga terkait dengan overstock items sehingga pada data overstock items diinformasikan kepada manajemen inventory untuk melakukan rekayasa nudging sehingga bisa mengintervensi perilaku pembelian dengan menerapkan beberapa strategi promosi seperti bundling, price promotion, dan lain sebagainya untuk pengelolaan terhadap overstock item sehingga eh, bisa terjual sesuai dengan jangka waktu yang diharapkan. Kemudian
di bawahnya ada list produk dengan berbagai sorting atau identifikasi dari low, eh, optimal untuk pengelolaan inventorinya gitu, dan tingkat risiko itemsnya juga di sini sudah ada pengkategoriannya, mana-mana yang produk tersebut memiliki high risk to food loss sehingga harus ditreatment lebih untuk dipromosikan, eh, seperti itu. Kemudian di fitur berikutnya adalah terkait dengan AI forecasting. Dari sini bisa dilihat dari data AI data driven terkait sales data atau data penjualan. Jadi nanti akan aplikasi atau platform akan meninjau data penjualan pada items produk mana yang paling banyak diminta dan produk-produk mana atau items mana yang sedikit tingkat permintaannya sehingga berpotensi terhadap food loss. Maka pada produk-produk yang rendah tingkat peminatannya atau tingkat penjualannya, maka akan diberlakukan treatment tertentu melalui digital nudging, eh, consumer behavior intervention. Kemudian eh, di AI forecasting interface ini ditampilkan tentang forecast accuracy-nya berapa persen, kemudian demand variance-nya, reorder alerts-nya, dan waste risk-nya. Jika diekuivalenkan secara rupiah, maka risiko food loss atau food waste-nya akan seberapa besar ketika tidak dikelola dengan baik. Dan ini akan menjadi tinjauan manajemen perusahaan untuk segera melakukan strategi penjualan atau promosi yang baik, sehingga bisa mengelola produk-produk yang memiliki high risk untuk food loss. Begitu juga untuk produk-produk yang mengalami overstock atau yang rendah tingkat penjualannya. Kemudian berikutnya adalah fitur untuk digital nudging. Nah, ini adalah produk-produk yang terlihat melalui interface pembeli. Kira-kira items mana yang akan diminati berdasarkan penawaran diskon, kemudian bundling dan sebagainya gitu, sehingga di sini akan terlihat total impressionnya seberapa besar, total conversion, active campaign, dan product notes-nya seberapa banyak. Sehingga kita bisa menganalisis kira-kira untuk produk tertentu itu kecocokannya atau kesesuaiannya adalah dilakukan promosi seperti apa, atau strategi promosi apa yang paling efektif untuk item tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang strateginya, misalkan ada label urgensi protein gitu, sehingga ini akan baik digunakan pada masa tertentu, atau kemudian ada diskon untuk produk-produk misalkan turunan susu dan seperti itu gitu, sehingga supaya produk tersebut yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap food loss itu lebih cepat dibeli atau mengalami perputaran penjualan yang lebih cepat, jika stoknya terus berganti gitu. Jadi ada treatment khusus untuk high risk food loss items. Kemudian di fitur analytics di sini akan disimpulkan tentang analytics and performance, yaitu evaluasi dampak sistem terhadap efisiensi logistik dan reduksi food loss. Jadi akan terukur upaya waste reduction yang dilakukan oleh manajemen agribisnis itu seberapa besar. Kemudian sell-through rate-nya atau penjualannya akan mampu mencapai targetnya sekian persen, kemudian inventory turnover-nya seperti apa, dan customer satisfaction-nya bagaimana, akan terukur secara menyeluruh melalui fitur analytics and performance. Nah, berikut juga diinformasikan terkait rekomendasi rantai pasok berbasis AI, sehingga di sini ada beberapa kategori, contohnya
kategori bakery. Di sini ada kategori bakery memiliki risiko food loss tertinggi minggu ini. Contoh kasusnya seperti itu. Kemudian pertimbangan promosi apa yang cocok untuk items bakery gitu. Seperti misalkan bisa promosi tambahan atau bundling. Begitu juga untuk kategori-kategori lainnya akan disesuaikan berdasarkan analytics and performance, kira-kira treatment promosi apa yang cocok untuk item tersebut. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait tutorial penggunaan dari platform Frischday sebagai salah satu luaran penelitian kompetitif skema kolaboratif industri dan UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.